Yang pasti gini, intinya ASN jangan pernah terlibat atau ada hubungan politik praktis kepada para pasangan calon. Pokoknya jangankan menghadiri saja itu tidak boleh. Apalagi terlibat dalam menyiapkan, memfasilitasi dan sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan politik, baik itu dalam hal tentunya menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu tentu bagian yang sangat dilarang. Dan tentu ASN juga punya aturan bahwasanya mereka tidak boleh terlibat politik praktis kepentingan partai politik atau pasangan calon. Honorer. Honorer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Bawaslu-nya mana ini? Salam Bawaslu. Salam awasnya 1, 2, 3. Kira-kira gimana Pak? Apa ada ini? Kan seharusnya mereka itu netral Pak ya? Saat mau dimaklumi mungkin terakhir di kesempatan ini. Yang adanya pilkada atau pemilu kada serentak dipastikan kita nanti jumpa 2029, itu yang pertama. Berarti 4 tahun ini kita tak jumpa Pak, itu yang pertama. Fasilitas umum, siapa saja boleh masuk ke sana asal itu kan ada asalnya Pak. Artinya begini, keberadaannya ASN itu tidak boleh memfasilitasi kepentingan salah satu dengan fasilitas yang dimiliki. Artinya fasilitas yang dimiliki dari ASN-nya itu Pak. Nah, tidak misalnya pileg, pilkada itu kadang-kadang ada perubahan, ya. Tapi kalau merujuk dari pileg kemarin, hasil salinan itu wajib dibagikan kepada saksi ya kalau saya. Seksi dari TPS, artinya itu wajib menerima salinannya. Artinya kalau tidak diberikan itu pelanggaran. Nah, perlakuan pilkada saya rasa begini, mekanisme prosesnya itu sama. Saya rasa itu pasti berlaku juga sama. Artinya ketika tidak menerima C hasil salinan diterima oleh TPS ataupun saksi yang berada di sana, itu tentu menjadi pelanggaran. Kenapa? Kita sama-sama tahu mungkin waktu pileg kemarin antara C hasil salinan sama C plano terkadang berbeda. Artinya dengan adanya dua alat ini tadi, yang satu salinan, yang satu planonya itu asli, tentu menjadi bahan bentuk legalitas perbandingannya itu. Kalau seandainya C salinnya bermasalah, tentu bisa kelihatan nanti di C hasilnya, C planonya ya, C planonya. Gitu Bang. Siap. Yang jelas itu harus terkait pertanyaan Bang Enggi tadi, beliau adalah saudara daripada salah satu pasangan. Ini tidak ada kepentingan dia suka dan pasangan calon. Kita harus membuktikan setiap perbuatan yang disampaikan, dilaporkan, itu tentu kita harus punya bukti yang jelas. Artinya ketika memang informasi itu masuk kepada kita, lalu kita melakukan penelusuran, kan kita ada di penelusuran nanti Pak. Ketika memang ada informasi disampaikan, dan itu juga tidak ujung-ujung. Artinya memang kita butuh informasi yang disampaikan itu secara jelas, laporannya secara jelas, sehingga kita langsung penelusuran, dan itu nanti kita akan bentuk tim. Kita lakukan penelusuran. Sepanjang penelusuran itu tentu di dalam situ kita memuat dengan berbagai bentuk kajian. Baik itu nanti apakah memang bagian dari kepentingan itu atau tidak. Nah ini kan tentu kita butuh kajian Pak. Kita nggak bisa mau siapapun, mohon maaf, bagi kami mau siapapun kalau bukan memang langsung pelakunya adalah bagian jadi target, maka mungkin itu lebih jelas, lebih enak. Tapi kalau orang lain, kita nggak bisa mau dia saudara karena kepentingannya tidak ada hubungannya dengan persoalan ini. Mau dia saudara siapapun menjadi yang harus dikunci. Mantan dia saudara, maka ini harus dikunci mungkin bagian-bagian dari dia. Itu kita tidak bisa, kita harus buktikan dulu betul atau tidak. Kalau memang itu menunjukkan memang itu adalah bukti di dalam kajian kita, ya pasti kita tidak lanjuti Pak. Nah, ada beberapa pegawai atau honor ataupun 3K punya kedai kopi. Terkait metode kampanye, kita sama-sama mengetahui bahwasanya kalau Kawan-kawan Iswanto pada pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten. Nah,
pada tahun 2020 kemarin mereka itu tergabung dalam yang namanya tim penanganan ataupun helpdesk pilkada. Jadi kemarin itu 2020 kebetulan ada COVID tuh, ada masuk dalam gugus tugas COVID. Nah, jadi ada beberapa dua tim pada saat itu. Pertama itu gugus tugas, yang kedua itu berkenaan dengan helpdesk pilkada. Nah, jadi pada saat itu setiap kegiatan kampanye kawan-kawan Kesbangpol ini ada. Jadi contoh di paslon A, paslon B itu mereka ada timnya. Kalau tak salah dulu almarhum Pak Remson ya, Pak Remson pada. Nah, itu dia memang ada di setiap titik kegiatan, di mana dia di situ sama seperti kami, mereka mengimpun berkaitan dengan laporan kegiatan dan juga seperti kawan-kawan baik kepolisian maupun TNI, juga melakukan hal demikian. Berkenaan juga dengan hal itu Pak, dalam hal kami menerima informasi atau adanya itu dari Kesbangpol, kami tetap merujuk kepada surat tugasnya Pak. Nah, apakah dalam kesempatan itu dia hadir dalam bertugas sesuai dengan surat tugasnya atau tidak? Jadi pada intinya berkaitan dengan ASN, kami Bawaslu Kabupaten Kendari tidak ujuk-ujuk menerima langsung meneruskan masuk ke dalam dugaan pelanggaran, tapi kami juga mencatat terkait dengan informasi awal, formal material seperti itu. Baru nanti kami teruskan kepada pihak Kemenpan RT yang memutuskan apakah ini masuk kepada pelanggaran ringan, berat, sampai ke pemberhentian. Mungkin terima kasih. Kita ditunjuk sama kalau pelanggaran seperti apa? Kesbangpol ini memang bidangnya memang bagian pada untuk pelaksanaan pemilu ini. Gitu. Artinya mereka ini sebenarnya bagian daripada tim masuk membantu. Itu bagaimana dengan kehadiran mereka pada saat ada kampanye apa semua? Apakah ini nanti akan dibuatkan oleh katakanlah oleh KPU atau apa suatu SK dimasukkan di dalam satu tim gitu, sehingga tidak acuh bahwa ini ASN yang hadir ini menyalahi. Mereka bertugas nih. Nah, jadi kita harus pilih gitu. Artinya tidak semua ASN ada ASN. Pasangan calon pada tanggal 23 September kemarin, maka tentu pengawasan dari Bawaslu itu sendiri sudah melekat dalam hal melakukan pengawasan yang dilaksanakan atau dijalankan oleh para baik itu tim pasangan calon, begitu juga kepada regulasi mekanisme yang dijalankan oleh KPU untuk jadi pengawasan yang melekat untuk kami lakukan. Sejatinya kami sebagai pengawas pada masa-masa tahapan-tahapan seperti ini, prinsipnya adalah Bawaslu melakukan pengawasan terkait mekanisme prosedur yang dikeluarkan oleh KPU. Regulasi-regulasi yang dijalankan itu tentu menjadi pengawasan kami. Sepanjang kemudian apa yang telah produk yang telah dikeluarkan oleh KPU itu keluar daripada semestinya, itu menjadi bagian pengawasan dan bahkan mungkin masuk kepada ranah penindakan. Begitu juga bagi yang melaksanakan daripada peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam hal ini peserta. Artinya ketika peserta menjalankan sebuah kegiatan apapun yang kemudian merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh KPU, maka tentu peserta ini harus sesuai dengan mekanisme apa yang ada. Jika keluar daripada mekanisme apa yang diatur oleh dalam regulasi, itu tentu menjadi bagian objek pengawasan kami, bahkan juga bisa sampai kepada ranah penyidikan. Nah, sekarang tanggal 23 September kemarin telah ditetapkan, kemudian pada 2 hari yang kemarin, pertanggal 25 September hingga 23 November nanti adalah menjadi bagian daripada peserta untuk melakukan kampanye. Artinya di dalam kampanye itu juga itu tahapan kampanye sudah masuk. Tapi tahapan selama kurang lebih 59 hari kalau tidak salah masa kampanye. Di dalam 59 hari nanti ada jadwal tersendiri untuk kampanye, rapat umum, kemudian media sosial. Padahal media sosial itu 10 hari ya. Kalau tidak ada 10 hari sebelum masuk masanya kena. Kalau tidak salah ya. Kawan-kawan media, sedikit saja mungkin saya sedikit tekstual terkait materi kita kali ini, tidak lain dan tidak benar untuk sepanjang informasi-informasi yang mungkin
baik itu kurang dari kami atau bahkan kami membutuhkan data pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu